Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pada kesempatan kali ini saya Fajriya Salsabila Halim, mahasiswi Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam 45 Bekasi, akan menjelaskan terkait tugas KKN tahun 2022 kelompok 25 mengenai sex education. Yuk kita simak sama-sama. Teman-teman, apa sih pelecehan seksual itu? Pelecehan seksual merupakan suatu perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tindakan yang tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan harkat dan martabat orang yang diganggunya. Dalam pelecehan seksual, terdapat 3 komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama, pemaksaan seksual, di mana adanya permintaan secara langsung atau persyaratan untuk melakukan tindakan seksual sebagai imbalan. Yang kedua, pelecehan gender, adanya degradasi perempuan yang dilakukan secara berkelompok seperti membuat lelucon tentang perempuan yang dijadikan sebagai objek atau memposting gambar objeknya tersebut sebagai objek seksual. Yang ketiga, perhatian seksual. Adanya degradasi perempuan yang dilakukan secara individual dengan mempermalukan perempuan sebagai objek seksual dengan menggunakan email atau pesan yang dikirimkan dengan berisikan pesan yang tidak pantas. Selanjutnya, jenis-jenis pelecehan seksual yang perlu kita perhatikan diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, pelecehan seksual secara fisik. Pelecehan ini dilakukan dengan cara mencium, menepuk, mencubit, melirik, atau menatap penuh nafsu. Pelecehan seksual yang kedua adalah pelecehan seksual secara lisan. Pelecehan ini terdapat komentar yang berkaitan tentang bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon, dan komentar yang bernada seksual. Yang ketiga, pelecehan seksual secara isyarat, di mana pelecehan ini dilakukan dengan bersiul yang dilakukan berulang-ulang, menggunakan isyarat dengan jari, atau menjilat bibir. Pelecehan yang keempat adalah pelecehan yang dilakukan secara tertulis atau gambar. Pelecehan ini dilakukan dengan menampilkan bahan pornografi, pelecehan lewat email, dan mode komunikasi elektronik seperti Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Yang terakhir, pelecehan yang dilakukan secara psikologis atau emosional. Pelecehan ini merupakan pelecehan secara penghinaan atau celaan yang bersifat seksual. Berikutnya merupakan faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelecehan seksual. Yang pertama, faktor-faktor internal. Faktor internal yang pertama adalah tingkat perkembangan seksual, fisik atau psikologis. Yang kedua, yaitu pengetahuan mengenai reproduksi. Faktor internal berkaitan dengan meningkatnya dorongan dan minat seksual pelaku yang berada pada tahap perkembangan remaja. Selanjutnya, faktor-faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi yang pertama, keluarga, yang kedua, pergaulan, dan yang ketiga, sosial media. Faktor eksternal merupakan faktor yang terjadi akibat paparan materi pornografi, pengaruh teman, kurangnya pengawasan orang tua, dan tidak adanya pendidikan seks dari orang tua. Sebagai manusia, khususnya perempuan, kita patut menjaga dan melindungi tubuh kita dari adanya pelecehan seksual. Bahkan, pelecehan seksual tidak hanya dapat terjadi terhadap perempuan saja. Banyak juga contoh kasus laki-laki yang dijadikan objek pelecehan seksual oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, mari perhatikan bagian tubuh kita. Bagian tubuh pribadi kita yang tidak boleh dilihat dan disentuh sembarang orang, yaitu mulut, dada,
kemaluan seperti vagina atau penis, atau sekitaran paha, dan bagian belakang. Sedangkan bagian tubuh kita yang hanya boleh disentuh oleh orang-orang tertentu seperti ayah atau ibu ketika memandikan kita, ayah atau ibu ketika membersihkan sehabis buang air besar, juga dokter ketika memeriksa kita yang didampingi oleh orang tua kita. Hal ini perlu diperhatikan untuk para orang tua dalam menjaga anak-anaknya yang masih di bawah umur. Dan mengatakan tidak saat orang lain menyentuh bagian pribadi kita, atau menyuruh kita buka baju di depannya, atau menunjukkan bagian pribadi tubuhnya, atau menunjukkan film atau pornografi yang tidak pantas. Selanjutnya, hal yang harus dilakukan apabila mengalami pelecehan seksual. Langkah pertama, berbicara terus terang kepada keluarga atau orang terdekat. Langkah kedua, mencari kebijakan. Langkah ketiga, menuliskan atau mendokumentasikan pelaku pelecehan sebagai barang bukti. Langkah keempat, melaporkan kepada pihak berwajib untuk dapat ditindaklanjuti. Sekian pemaparan mengenai sex education, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Stop sexual harassment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.